Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elfaroh Nurdiana Hartati dengan NIM 859814711. Di sini saya akan uji coba praktikum, yaitu dengan modul yang pertama, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada makhluk hidup, di mana saya akan menguji coba pada praktikum kecambahan pada biji kacang hijau, di mana di sini saya sudah menyiapkan bahan dan alatnya. Yang pertama, yang paling utama itu yaitu biji kacang hijau yang sudah saya rendam selama 1 malam. Ada pena, ada penggaris, gunting, kertas, serta ada lem, dan tidak lupa di sini ada kapas, ada tisu, ada air, dan di sini yang paling utama nih, ada 2 tempat yang sudah saya sediakan untuk praktikum saya. Yang pertama ini saya kasih label A, dan yang kedua ada label B, di mana di label A nanti saya akan tempatkan atau saya taruh di tempat yang lebih tertutup, tidak terkena sinar matahari. Sedangkan yang B saya letakkan pada tempat yang terbuka alias terkena sinar matahari secara langsung. Langsung saja. Di sini saya akan memakai pada mangkuk atau label A yang telah saya kasih tisu dan kapas sebelumnya. Di sini saya akan menaruh biji kacang hijaunya sesuka selera, dan tidak lepas tadi ketinggalan bahan dan alatnya yaitu sendoknya. Saya akan kasih air untuk kelembapannya di sini, nih ya. Supaya apa? Supaya nanti pertumbuhan, perkecambahannya bagus. Lanjut, di sini saya meletakkan pada wadah yang B. Nih. Saya tuangkan ke sini biji kacang hijaunya, lalu saya tambahkan air sama seperti pada label A. Kegunaannya untuk perkecambahannya biar bagus. Sesudah itu kita tunggu 1 sampai 5 hari atau 4 hari, dimana bisa terlihat nanti dalam video selanjutnya. Video ini saya ambil di hari kedua, di mana pertumbuhan cambah sudah lumayan tinggi, bisa terlihat di sini. Setelah saya melakukan uji coba praktikum pada perkecambahan biji kacang hijau, di mana di sini saya mempunyai 2 wadah, yaitu label A dan label B. Di mana di label A itu saya letakkan di tempat tertutup atau tidak terkena dengan sinar matahari, sedangkan di label B saya letakkan di tempat terbuka atau lebih tepatnya terkena sinar matahari. Berdasarkan dari 2 label ini atau uji coba yang saya buat ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses perkembangan pada biji kacang hijau selama 4 hari yang telah saya buat ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu dari pembelahan selnya, tinggi batangnya, jumlah daunnya, dan diameter akarnya, serta diameter batangnya. Seperti yang terlihat pada label A dan B, memiliki beberapa perbedaan. Dari tinggi, diameter batang itu sama-sama tinggi, tetapi bisa terlihat bahwa di label A dan B itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari segi apanya, yaitu dari segi diameter daunnya, atau lebih tepatnya intensitas cahaya yang masuk kepada label A dan label B. Karena kenapa? Di label A ini tidak terkena sinar matahari, itu daunnya berwarna hijau muda atau pupusnya itu
kurang bagus, lebih tepatnya pucat. Sedangkan di label B itu terkena sinar matahari, itu daunnya lebih hijau dan terang serta warnanya sangat menarik. Bisa terlihat ya, sangat berbeda, dan diameter batangnya itu sangat tinggi yang di label B. Maka dari dua label ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan suatu perkecambahan itu bisa didasarkan pada intensitas cahaya, suhu, kelembapan, itu sangat-sangat mempengaruhi. Karena mengapa? Karena bisa terlihat dari yang saya praktikumkan ini bahwa itu di label A itu kurangnya sinar matahari sangat berbeda dengan label B, di mana label B itu sangat bagus pertumbuhannya, warna daunnya hijau, sedangkan di label A itu sangat-sangat tidak berwarna hijau, pupusnya itu lebih kepucat. Demikianlah praktikum pada perkecambahan biji kacang hijau yang telah saya buat ini selama 4 hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba praktikum, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, terutama pada hewan. Di sini saya sudah menyiapkan pisang, tape ketan, cup kosong. Di sini ada sendok, ada karet gelang, dan plastik. Pertama-tama, untuk menangkap lalat buahnya, yang pertama kita menyiapkan cupnya, kita kupas pisangnya. Nih, lanjut kita masukkan ke sini, kita tumbuk sampai halus. Kita masukkan tape ketannya sedikit saja, kita campurkan. Nah, sudah kayak gini, kita taruh di tempat yang kira-kira nanti lalat buahnya mudah masuk. Kita tunggu sampai lalat itu masuk. Di sini sudah terlihat bahwa terdapat beberapa lalat buah yang telah masuk ke perangkap yang telah saya buat. Di sini kita tunggu sampai lalat tersebut mengalami transformasi. Pada kegiatan praktikum tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, di sini saya mengambil praktikum tentang tumbuhan atau bunga sepatu. Di mana di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu bunganya, dan yang kedua ada silet untuk membelah atau meneliti pada bagian dari bunga sepatu itu sendiri. Nih, di sini ini sudah saya belah menjadi dua. Yang pertama saya akan menjelaskan, di sini ada yang namanya kelopak bunga. Kelopak bunga itu ini. Yang warna hijau ini dinamakan kelopak bunga atau yang dikenal dengan sipel atau kilex. Dan di sini ada namanya dasar bunga. Yang panjang ini namanya dasar bunga atau dalam bahasa Inggrisnya itu receptacle. Terus di sini ini dinamakan mahkota bunga atau yang dinamakan petal atau corolla. Terus di sini ada yang namanya putih. Di dalam putih ini putih ini ada namanya stigma, pistil, dan ovarium di bagian ini. Lalu di sini ada yang namanya benang sari. Benang sari itu yang ini benang sari, di mana ada yang namanya antera, dan tangkai sari. Anteranya itu yang ini dan tangkai sari yang ini.